Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara-saudara kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan lagi mengenai, karena ini pentingnya hal ini. Saya mengingatkan saudara-saudara umat Ortodoks maupun bukan untuk memilih dua buku ini. Karena buku ini menjelaskan tentang ibadah-ibadah Ortodoks, dan di sini ada doa-doa, macam-macam doa harian, ada doa pengusiran setan, doa peringatan orang yang meninggal, dan segala macam keterangan yang diperlukan bagi praktek sehari-hari dalam kehidupan ibadah. Sedangkan yang ini terjemahan, kalau ini karangan saya, ini terjemahan mengenai seluk-beluk ibadah liturgi Ortodoks. Dan kalau saudara milih ini, saudara bukan hanya mengetahui iman Ortodoks secara teori di otak saja, tetapi juga tahu bagaimana cara ini dihayati melalui kehidupan doa dan melalui kehidupan ibadah-ibadahnya. Dan terutama saya ingatkan untuk para pimpinan komunitas untuk memilih ini, tapi juga umat supaya memilih buku ini. Kalau ingin membelinya, coba telepon kepada Ibu Theodora yang nomor teleponnya ada di bawah video ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Andika Wibisono dari Surabaya. Romo Aji, saya ingin tanya tentang hal doktrin. Silakan. Menurut ajaran Ortodoks, kenapa kita yang sudah ada di dalam Kristus, ciptaan baru, masih bergumul dalam dosa? Bukankah kita sudah dimerdekakan dan hukum dosa dan hukum maut yang menjadikan kita hamba dosa? Kalau Reform akan menjawab karena kita memiliki sisa-sisa dosa dalam diri kita. Kalau Ortodoks, bagaimana ya Romo Haji? Apa yang membuat kita yang sudah di dalam Kristus ini masih bergumul melawan hasrat dosa? Mas Andika, di dalam iman Ortodoks, keselamatan itu bukan sesuatu keselamatan yang bersifat legal secara hukum dan bersifat forensik. Bahwa Allah telah memilih kamu sejak dunia belum dijadikan, kamu selamat, dan kamu akan selamat karena pemilihan itu. Sehingga tidak ada perubahan apa-apa di dalam diri orang itu. Karena ini ditetapkan secara hukum. Jadi, keselamatan itu karena penetapan dari Allah itu, predestinasi. Kalau orang sudah dipredestinasi untuk selamat, ya apapun jadi yang dilakukan orang itu pasti akan selamat. Karena Allah yang memilih dan pemilihan itu tanpa syarat. Nah, sementara kita bukan begitu. Yang menjadi landasan pemahaman kita tentang keselamatan adalah panunggalan atau penyatuan. Penyatuan dengan Kristus. Dalam arti yang bagaimana? Dalam arti begini, bahwa pada waktu Allah menciptakan kita, di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Meskipun dalam Ibrani kata gambar dan rupa itu artinya sama, selem dan demuth, tetapi di dalam terjemahan Septuaginta dalam bahasa Yunani, kata selem itu diterjemahkan sebagai kath ikona, menurut ikon, menurut gambar. Ke dan kat omiusin, dan menurut rupa. Nah, para bapak gereja di gereja timur membedakan dua makna ini.
Saya berikan gambaran seperti ini. Dan ini berkali-kali saya lakukan ini untuk mempermudahkan. Bedanya antara gambar dan rupa. Ini foto saya waktu saya masih muda. Dan ini rupa saya. Wajah saya. Di antara wajah dan foto, mana yang gambar dan mana yang rupa? Ini yang gambar. Dan ini yang rupa. Jadi gambar adalah refleksi dari rupa. Nah, ketika manusia diciptakan menurut gambarnya Allah, di mana Allah itu adalah roh, maka di dalam rohnya manusia itu mempunyai energi dan kemampuan untuk merefleksikan sifat-sifat Allah dalam arti tertentu. Contohnya, Allah itu kekal. Manusia sebagai gambar Allah, diciptakan menurut gambar Allah, dia bukan diciptakan untuk mati. Kekal tidak bisa, karena kekal itu artinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Manusia ada awalnya. Tapi diciptakan untuk hidup abadi, bukan untuk mati. 2. Karena Allah itu bebas, manusia juga diciptakan untuk mempunyai kehendak bebas. 3. Saya berikan beberapa contoh saja. Karena Allah itu kasih, kalau manusia itu merupakan refleksi dari Allah, gambarnya Allah, maka manusia juga bisa mengasihi kalau dia mau. Apalagi sebelum kejatuhan. Ketika manusia masih dalam keadaan murni sebagai yang diciptakan menurut gambar Allah, maka semua tindak tanduknya merupakan refleksinya sifatnya Allah. Sehingga manusia sebelum kejatuhan tidak harus memilih antara yang baik dan yang jahat. Karena dalam dirinya hanya ada yang baik saja, karena refleksi sifatnya Allah itu ada dalam dirinya secara murni. Sehingga manusia pada saat itu dalam keadaan masih menyatu, manunggal dengan sang gambar, dan sang gambar itu tak lain adalah setelah jadi manusia namanya Kristus, itulah firman Allah. Kita baca dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Kristus ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Yang adalah gambarnya Allah, gambaran Allah. Kita baca juga dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah gambar wujud Allah. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya manusia diciptakan dengan sang sabda itu sebagai pola kemanusiaannya. Dengan demikian, sifat-sifat sang sabda, kekudusannya, cinta kasihnya, dan semuanya terrefleksi di dalam manusia. Dan karena manusia waktu itu masih menyatu dengan sang sabda karena belum ada kejatuhan, maka juga kodrat sang sabda itu, kemuliaan sang sabda itu juga terrefleksi dalam tubuh manusia. Sehingga dikatakan manusia waktu itu mempunyai kemuliaan, ditutupi oleh kemuliaan sinar ini. Hanya sesudah manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan itu. Kita baca di dalam Roma pasal 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Telah kehilangan kemuliaan. Tadinya punya berarti, karena sekarang hilang. Akibat dosa. Nah, tujuan manusia diciptakan menurut gambar Allah ini adalah supaya mencapai tingkat menjadi rupa Allah dari gambar, dari realita. Seperti gambar saya tadi. Dari gambar, lalu jadi realita. Nah,
menjadi gambar Allah itu apa? Ikut ambil bagian dalam kodratnya Allah. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bukan jadi Allah ya, kita tidak percaya itu. Manusia tidak bisa jadi Allah. Seperti dalam gereja Mormon, dalam ajaran Mormon dikatakan manusia nanti jadi Allah. Ya. Alkitab tidak mengajar begitu dan iman ortodoks tidak percaya itu. Nah, ikut ambil bagian dalam kemuliaan Allah, dalam kodrat ilahi inilah ikut ambil bagian dalam kekekalan Allah, dalam kemuliaan Allah, dalam kesucian Allah, dalam kekudusannya, semuanya inilah yang di dalam iman ortodoks disebut sebagai theosis atau pengilahian. Jadi manusia diciptakan menurut gambar itu agar mencapai rupa, artinya mencapai menjadi seperti Allah di dalam kemuliaannya. Namun karena itu merupakan peningkatan kodrat, manusia perlu diuji dulu seperti anak sekolah. Dia nggak akan bisa naik sekolah kalau nggak diuji, dia ada ujian. Oleh karena itu manusia diuji di dalam ketaatannya. Karena pada saat itu dia masih memiliki kehendak bebas. Tidak ada kejahatan waktu itu, semuanya masih dalam murni. Maka manusia diingatkan di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke. Jadi manusia diberitahu akan mati kapan? Kalau makan itu. Jadi seandainya makan manusia tidak pernah makan, gimana? Tidak. Ya tidak akan mati, manusia akan kekal. Sayang manusia akhirnya memakan, akhirnya manusia melanggar, memberontak. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ceritanya kan beda kalau suaminya tidak ikut makan. Suaminya ikut makan. Sehingga akhirnya yang diberitahukan Allah sebelumnya, kalau kamu makan, kamu akan mati. Pada saat manusia sudah melanggar dan makan itu, maka benih, bibit kematian sudah masuk dalam dirinya. Pertama, kematian secara rohani karena dia berbalik dari Allah, mendengarkan suara iblis. Sehingga terjadilah kematian secara rohani, keterputusan hubungan dengan Allah. Dan akhirnya itu berakibat pada kematian tubuh. Kita baca dalam pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tadinya engkau debu, dengan debusi nafas hidup dari Allah, kamu akan meningkat dari gambar menuju rupa. Tapi sekarang akibat ketidaktaatan manusia, dia menukik kodratnya. Dari debu menjadi debu, artinya kematian sudah masuk dalam dirinya. Dengan demikian manusia sekarang berada di bawah kuasa kematian. Dan juga di bawah kuasa pemberontakan, itulah dosa. Kuasa ketidaktaatan, itulah dosa. Dan akhirnya di bawah kuasa iblis karena dia mendengarkan suaranya iblis. Sehingga manusia sekarang akibatnya adalah berada di bawah kuasa iblis, dosa, dan maut. Keadaan ini yang membuat manusia tidak bisa menyatu lagi dengan Allah. Karena rohnya yang seharusnya tadinya punya energi untuk mensuplai kehidupan abadi dalam tubuhnya, rohnya itu kehilangan hidupnya Allah. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap
jauh dari hidup persekutuan Nah ini dengan Allah. terjemahan ini yang kurang pas. Coba kita baca terjemahan LTB yang baru, coba lihat. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena Agak tepat, tapi masih kurang. Dalam bahasa aslinya kita baca begini. Eskotomeni tidiania ondes. Dengan pemahamannya atau pemikirannya, inteleknya yang tergelapkan, apilotriomeni tizois tutheu, terasing, terpisah dari hidupnya Allah. Jadi tadinya di dalam rohnya manusia itu ada hidupnya Allah. Dan kalau manusia tetap menyatu dengan Sang Sabda dalam ketaatan, hidupnya Allah itu akan pelan-pelan makin memuliakan manusia, dan dalam ketaatannya manusia akan menyatu dengan Allah. Ambil bagian dalam kudrat ilahi tadi. Sayang sekarang manusia kehilangan itu. Jadi kematian tubuh itu akibat dari kematian roh dulu. Coba kita baca juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Kamu dahulu sudah mati. Nah, di sini kan Paulus berbicara kepada orang-orang Efesus. Ya tentunya yang dimaksud bukan mati secara fisik. Nah, ini orang Efesus sekarang jadi Kristen gitu. Berarti ini adalah kematian secara rohani. Pasal 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Terus? Sekalipun kita telah mati. Kita telah mati. Bukan mati secara fisik. Mati secara rohani. Terputus dari hidupnya Allah. Sehingga roh kita tidak mempunyai energi, kemampuan untuk mensuplai kehidupan abadi dalam tubuh. Akhirnya tubuh mengalami kematian, kelapuan, kebinasaan. Nah itu, ya, itulah yang digambarkan dengan Kejadian 3:24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Ini gambaran keterputusan dengan Allah itu, manusia dihalau, terus jalan ke Taman Eden itu ditutup dengan malaikat. Itu simbol daripada keterputusan manusia dari Allah. Keterputusan dari hidupnya Allah. Nah inilah, karena manusia sekarang telah mengalami mati secara rohani dan akhirnya secara fisik, maka kalau dia mati dalam keadaan status rohnya masih begitu, roh yang mati tidak dapat menyatu kepada Allah yang hidup. Karena Allah tidak bisa mati, tidak ada kematian dalam diri Allah. Yang mati tidak bisa menyatu dengan yang hidup. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tuh. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dalam keadaan roh kita yang mati ini, yang akhirnya mengakibatkan matinya tubuh ini, membuat kita terputus dari Allah. Di situ tidak mungkin manusia menyatu dengan Allah, artinya tidak mungkin manusia diselamatkan. Yang pertama. Yang kedua, akibat dari pemberontakan tadi manusia, akhirnya pemberontakan itu menjadi satu kodrat yang ada dalam dirinya, sehingga memunculkan energi yang namanya dosa, dan itu yang memunculkan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Tadinya tidak ada, tadinya kan murni sebagai gambar Allah, apa yang dilakukan hanya kebaikan, tapi sekarang tidak. Coba kita baca di dalam Roma pasal 7, ayatnya yang ke-14 sampai 20. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Aku terjual di bawah kuasa dosa. Kita tertawan oleh kuasa dosa ini. Efeknya apa? Selanjutnya, Sebab
apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Itu banyak kita tidak tahu bahwa kita telah berbuat dosa. Karena kita tidak inginkan itu, tapi muncul aja gitu. Terus kan? Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Oke. Kita semua inginnya berbuat yang baik kan? Kehendak kita itu yang baik. Kampanye saja ingin menjadi Kristen yang saleh, menjadi Kristen yang baik kan gitu. Dalam rumah tangga maunya ya suami istri rukun-rukun dan damai-damai saja. Tapi apa begitu selalu? Enggak kan? Ada muncul masalah yang sebenarnya bukan kita sengaja dan bukan kita kehendaki. Loh, yang menyebabkan munculnya kejelekan-kejelekan dalam diri kita itu apa? Terus kan? Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kalau kita jujur pada diri kita, ya memang begitu. Terus? Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat baik. Kenapa? Hukum Taurat melarang jangan berzina. Baik enggak itu? Jangan mencuri. Baik enggak itu? Jangan berdusta. Baik enggak itu? Jangan membunuh. Baik enggak itu? Hukum Taurat baik. Jadi masalahnya bukan pada hukum Tauratnya, pada diriku yang mempunyai kekuatan negatif, energi negatif yang bertentangan dengan Taurat itu. Terus kan? Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Nah, siapa kalau begitu? Sekarang bukan aku lagi, bukan karena ini kehendakku melakukan ini. Siapa yang melakukan itu? Tetapi dosa dosa yang ada dalam aku. Berarti ada energi baru akibat kejatuhan manusia, akibat dari pemberontakan itu, dan energi itu namanya dosa. Dan itulah yang memunculkan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Terus? Jadi, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa yang dalam diri kita. Mengapa begitu? Karena tubuh kita sudah bukan tubuh yang diselimuti dengan kemuliaan tadi. Tubuh kita menjadi tubuh kedagingan dan memunculkan sifat-sifat kedagingan yang memberikan energi dosa ini tadi. Kita baca Roma pasal 8. Ayatnya 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut. Ini tubuh kita tidak salah, tetapi dalam tubuh ini memunculkan kekuatan yang namanya daging. Jadi kalau tubuh itu sesuatu yang memang harus nanti akan dimuliakan oleh Allah, dibangkitkan. Tapi kedagingan yang ada dalam tubuh ini yang menjadi masalah. Terus kan? Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah itu. Keinginan daging adalah persetujuan dengan Allah. Karena apa? Dalam keinginan daging itu ada energi dosa tadi. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ia tidak takluk pada hukum Allah. Nah, keinginan daging itu apa wujudnya? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya tak? Itu keinginan daging. Bertentangan nggak itu dengan hukum Allah? Jelas bertentangan. Oleh karena itu kalau manusia hidup dalam daging, dia bertentangan dengan Allah. Berseteru dengan bulan Allah menjadi... Allah itu tidak punya setru. Kita loh yang hati kita menyeterui Allah karena kita tidak taat pada perintah-perintahnya. Kita tidak taat pada kesuciannya. Kita tidak taat pada kehendaknya. Sebagaimana dikatakan dalam Kolose 1 ayat 21, 22. Kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Itu memusuhi Allah dalam hati dan pikiran. Mengapa? Karena hati dan pikirannya dikendalikan oleh kehendak
daging, yang kehendak daging itu adalah energi yang bertentangan dengan hukumnya Allah. Maka itu dikatakan kita menjadi seterunya Allah. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Allah tidak punya musuh. Kita karena ketidaktaatan kita, karena efek daripada ketidaktaatan yang kita terima akibat ketidaktaatan yang pertama itu, memunculkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita di bawah kuasa dosa. Dan ini yang membuat kita tidak bisa menyatu dengan Allah, karena Allah itu Maha Kudus. Ketika tidak ada kekudusan, ya kita tidak bisa akan menyatu dengan Allah. Apalagi menyatu, melihat saja tidak bisa. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Padahal keselamatan artinya menyatu dengan Allah. Nah, kalau melihat saja tidak bisa, apalagi menyatu jika tanpa kekudusan. Berarti kita berada di bawah kuasa kematian, di bawah kuasa dosa, dan di bawah kuasa iblis. Kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, kamu mengikuti jalan dunia ini, artinya moralnya dunia, semua keinginan-keinginan duniawi ini. Berarti kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa kerajaan angkasa itu? Kerajaan apa? Kerajaannya roh jahat. Penguasanya siapa? Iblis. Terus? Penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ketika kita berbuat durhaka, kita mengikuti daging, itu yang memprovokasi roh jahat ini. Nah, inilah yang membuat kita tidak bisa menyatu dengan Allah. Dan inilah keadaan tidak selamat itu. Oleh karena itu, kalau dalam ajaran Calvinis, karena berbicaranya secara hukum, secara forensik, mereka berbicara tentang total depravity, kebejatan total. Kita bukan itu, bukan kebejatan total. Ada kerusakan, ya, total tidak. Karena buktinya dalam arti tertentu manusia masih bisa memilih ini, memilih itu. Ada kerusakan betul. Nah, oleh karena itu tidak cukup hanya dipredestinasi saja, tidak. Tapi harus dibenahi. Harus dibenahi. Nah, siapa yang benahi? Penyebab kerusakan di dalam diri manusia sehingga dia kehilangan kekudusan, kehidupan, kesatuan dengan Allah itu adalah dosa. Maka pertama yang harus dikalahkan adalah dosa. Dan ketika kita berbicara dosa, kita tidak berbicara tentang pelanggaran moral saja, tidak. Ketika kita berbicara dosa, di dalam bahasa Alkitab adalah hamartia. Dan hamartia itu adalah istilah yang digunakan dalam olahraga panahan di zaman itu. Kalau ujung panahnya mengenai sasaran, nah itu namanya orang itu ya mengenai sasaran, berada dalam keadaan normal. Tapi kalau ujung panahnya tidak mengenai sasaran, meleset, itulah hamartia. Nah, kita dalam keadaan hamartia, kenapa? Karena kita meleset dari tujuan Allah menciptakan kita. Kita tidak lagi di Taman Eden. Kita tidak lagi mempunyai hidup abadi. Kita tidak lagi hidup kudus. Kita tidak lagi untuk hidup taat. Dan semuanya. Inilah efek dari hamartia, dari kemelesetan kodrat ini. Oleh karena itu, karena yang menciptakan kita itu Allah melalui sabdanya. Maka kalau ada hal-hal yang meleset di dalam diri kita, ada yang rusak di dalam diri kita, yang bisa membenahi ya sang sabda ini. Kalau kita punya kompor rusak, ya mungkin kompor-kompor tradisional dulu,
Yang bisa membenahi adalah tukang patri. Bocor kan? Bukan tukang sepatu. Kalau sepatu kita rusak, yang bisa membenahi tukang sepatu, bukan tukang jahit. Kalau baju kita rusak, yang membenahi tukang jahit, bukan tukang batu, dan seterusnya. Kalau hidup ini rusak, yang membenahi adalah Dia yang melaluinya kita diciptakan, yaitu Sang Sabda. Nah, kalau baju kita rusak, maka baju itu akan diambil oleh si tukang jahit, dipegang, digunting atau apa. Nggak bisa dari jauh si tukang jahit itu, kamu apa yang robek utuh lagi, nggak bisa dengan ngomong gitu. Demikianlah maka agar kemanusiaan kita yang rusak ini bisa dibenahi, maka firman itu harus turun menjadi manusia. Mengapa? Karena dari awalnya manusia itu dipanggil untuk menyatu dengan firman. Karena manusia diciptakan menurut polanya firman ini, polanya gambar ini. Oleh karena itu, kalau tadinya manusia diperintahkan untuk taat dan akhirnya menyatu dengan Sang Sabda, setelah kejatuhan karena manusia tidak mampu lagi untuk ke sana, Dia yang turun. Jadi bedanya dengan ajaran Anselm dari Canterbury yang mengatakan bahwa di dalam bukunya Cur Deus Homo, firman Allah jadi mau inkarnasi terjadi hanya karena ada dosa, enggak. Ada dosa atau tidak, penyatuan antara Allah dengan firman itu tetap ada. Kalau tidak ada dosa, manusianya yang melalui ketaatan pelan akhirnya menyatu dengan Sang Sabda, dengan menyatu dengan total dengan Sang Sabda, akhirnya mencapai derajat menurut rupa Allah. Tetapi setelah ada dosa, di mana manusia sudah dikuasai oleh dosa, iblis dan maut, maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Sang Sabda yang turun mengambil kemanusiaan kita dan dipakai. Dan kemanusiaan kita inilah yang ditebus, artinya dilepaskan dari apa saja yang mengungkungnya. Pertama sekali adalah dosa. Coba kita baca di dalam Roma 7:14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual itu tergade artinya. Karena tergade, maka kita ditebus. Caranya gimana? Yang menjadi tempat gade kita itu, yang membuat kita tergade itu harus dihancurkan. Artinya dosa harus dihancurkan, dikalahkan. Nah, kita berada di bawah kuasa dosa. Tapi kita juga berada di bawah kuasa iblis. 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Dan Efesus 2:2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa iblis. Kita di bawah kuasa kematian. Kita baca Roma 6:3. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau begitu saudara, berarti untuk kita bisa kembali menapak jalan menuju penyatuan dengan Bapa di dalam Kristus, 3 hal ini harus dikalahkan. Yang bisa mengalahkan dosa adalah Dia yang tidak berdosa. Dia yang tidak punya dosa. Kalau sesama orang berdosa, nggak mungkin bisa mengalahkan dosa. Dan itu dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3:5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ya. Mengapa di dalam Dia tidak ada dosa? Ya karena Dia firman-Nya Allah yang Maha Kudus, gimana ada dosa? Oleh karena itu Dia dapat menghapuskan dosa. Caranya gimana? Intinya dosa tadi apa? Ketidaktaatan. Intinya dengan mengalahkan kodrat ketidaktaatan yang ada di dalam diri kemanusiaan yang dipakainya itu. Dengan jalan apa? Dengan jalan disalibkan.
Coba kita baca dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib itu wujud apa? Wujud ketaatan. Padahal tubuh yang dikenakan, tubuh manusia yang dikenakan itulah tubuh yang sudah berada di bawah kekuasaan ketidaktaatan. Maka ketidaktaatan ini yang menjadi intinya dosa itu dikalahkan oleh ketaatan mutlaknya di atas salib. Yang taat ini bukan hanya manusia laki-laki Yahudi anak Maryam. Yang taat ini adalah firman-Nya Allah yang menciptakan seluruh manusia gitu loh. Sehingga ketaatannya ini akhirnya bersifat universal, berlaku kepada semua orang yang mau percaya kepada Dia. Sehingga kematiannya di salib itu menjadi kematian universal untuk semua manusia yang mau percaya kepadanya. Maksudnya ya untuk semua manusia yang tidak percaya pun, tapi yang mendapatkan manfaat dari karya itu adalah orang yang percaya. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, satu orang sudah mati untuk semua orang. Kok bisa? Sebab ini bukan orang biasa. Hipostasis dari orang ini, anaknya Maryam, itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Firman Allah itu bersifat universal. Apapun yang terjadi pada dirinya, itu akhirnya berefek kepada semua manusia. Nah, karena melalui penyalipannya itu adalah wujud ketaatannya, maka kodrat ketidaktaatan yang sudah menjadi benalu di dalam diri manusia itu dicabut, disingkirkan. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa, menjadi orang yang hamartia tadi, melenceng tadi. Ketidaktaatan siapa ini? Adam. Waktu dia tidak taat pada perintah Allah, jangan makan. Nah, ketaatan satu orang siapa ini? Yesus. Waktu disalibkan. Dan akhirnya semua orang menjadi orang benar. Akhirnya jadi keadaan hamartia itu dipulihkan di dalam Yesus. Ini yang dipulihkan kemanusiaan ya, bukan individu satu persatu ya. Kemanusiaan secara umum yang dipulihkan. Yang ada di dalam Yesus. Yang kedua, kita berada di bawah kuasa iblis. Yang dapat mengalahkan iblis adalah Dia yang kuasanya lebih tinggi dari iblis. Dan itulah Kristus. Mengapa? Karena iblis diciptakan oleh Allah melalui Kristus sebagai firman. Kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Pasal 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Gimana dia bisa membinasakan perbuatan iblis? Karena dia yang melaluinya dunia alam roh itu diciptakan. Berarti dia lebih tinggi dari kuasanya iblis, maka dapat mengalahkan iblis. Kita baca di dalam Kolose pasal 1. Ayatnya 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung artinya yang menjadi yang ditinggikan, lebih utama dari ciptaan. Kenapa? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya ini, melalui gambarnya ini. Terus, apa saja itu yang diciptakan itu? Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Berarti dunia yang tidak kelihatan, dunianya roh. Dunia para malaikat. Dan iblis dan roh jahat ini tadinya malaikat juga, tapi yang jatuh itu diciptakannya melalui Yesus, oleh Yesus. Sebelum menjadi manusia bernama Yesus. Tapi ketika sebagai firman yang melaluinya Allah menciptakan dunia. Terus apa?
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Oke. Ini adalah jenjang-jenjang di dalam alam malaikat. Di dalam alam roh itu. Kau tahu? Kita baca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah, ternyata yang disebut pemerintah itu bukan darah dan daging. Terus? Melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa di situ bukan darah dan daging. Terus? Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu dunia yang dimaksud di situ bukan darah dan daging. Terus? Melawan roh-roh jahat di dalam. Nah, ternyata adalah makhluk roh. Jadi yang disebut penguasa, singgasana, dan semuanya tadi adalah jenjang-jenjang di dalam alam roh, termasuk yang kita kenal dalam tradisi Kristen sebagai Lucifer itu. Oleh karena itu, yang bisa melawan iblis, yang bisa melawan si jahat, yang bisa melawan Lucifer, hanya Dia yang telah menciptakan mereka, yaitu firman Allah. Oleh karena itu, yang bisa mengalahkan iblis adalah firman Allah ini. Setelah jadi manusia. Kalau dia mengalahkan dosa melalui ketaatannya dalam salib, kalau dia mengalahkan iblis melalui penguburannya sesudah penyalibannya itu. Coba kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya, maksudnya kita ini dari darah dan daging. Maka ia juga firman itu, anak Allah itu, menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Oke, makanya dia lahir seperti manusia. Dia bisa lapar, dia bisa tumbuh, dia bisa sakit, dan semuanya karena mendapat bagian dalam keadaan manusia total. Ini yang banyak orang lupakan. Tuhan kok bisa mati, Tuhan kok bisa lahir. Dia menjadi manusia, dalam segala hal menjadi seperti manusia, itu 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kalau nggak disamakan gimana? Kemanusiaan diambil oleh dia. Lalu dibersihkan dari dalam. Dari energi, dosa, dan sekarang dari roh jahat. Maka kembali kepada Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Nah, oleh kematiannya, kalau dia tidak menjadi manusia, tidak punya tubuh, gimana bisa mati? Agar bisa mati dan masuk ke dalam alam kematian, ke dalam kerajaan kematian, dia harus bisa mati. Dan untuk bisa mati, dia harus punya tubuh manusia. Itulah sebabnya akhirnya oleh kematiannya dia mengalahkan iblis yang berkuasa atas kematian. Jadi, kalau iblislah yang berkuasa atas kematian, maka secara kategori semua orang yang mati itu akan dicengkeram oleh iblis. Sehingga tidak bisa keluar dari kuburan. Tapi beda dengan Yesus. Karena dia bukan manusia biasa. Dia adalah penjelmaan firman. Apa yang dilakukan ketika dia dalam kuburan itu? Itu digambarkan dalam Matius 12 ayat 9. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Nah, orang kuat itu iblis. Rumahnya itu alam maut itu tadi. Kerajaan kegelapan itu. Terus? Dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya. Merampas harta benda yang dimiliki oleh si orang kuat itu adalah nyawa orang-orang yang dicengkeram tadi. Terus? Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Oke, dia masuk mengikat orang kuat itu, mengalahkan iblis itu, baru sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Itulah yang digambarkan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-19. Ayat 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kristus telah mati untuk sekali untuk segala dosa kita. Terus? Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Terus? Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi keilahiannya tidak dibunuh ya.
Pada waktu kemanusiaannya mati, firman itu mengalami kematian dalam kemanusiaannya, bukan dalam keilahiannya. Karena yang ilahi tidak bisa mati. Terus? Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oh ya, jadi bangkitnya adalah oleh kuasa Roh Kudus. Terus? Dan di dalam roh itu juga, Di dalam roh yang sama yang nanti akan membangkitkan tubuhnya itu, apa? ia pergi memberitakan Injil. Nah, rohnya, roh kemanusiaannya yang lepas dari tubuh kemanusiaan yang di kuburan itu, dituntun oleh roh yang sama pergi ke Memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. ya, memberitakan, tidak kata Injil, memberitakan kemenangannya. Berarti ini sudah terjadi pertarungan dengan roh jahat itu. Karena diberitakan sudah. Terus? Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu. Nah, ada roh dalam penjara yang kepadanya ketika Kristus mati, Kristus memberitakan kemenangannya, berarti iblis telah dikalahkan. Oleh karena itu, kepada mereka itulah yang dikatakan oleh 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Yaitu orang-orang yang diwakili umatnya Nuh ini, tapi ya kepada semua manusia sebenarnya. Ya. Jadi ketika Yesus di dalam alam kubur itu, dia bukan dicengkeram oleh iblis, dia bertarung dengan iblis itu dan akhirnya mengalahkan iblis itu sehingga membebaskan orang-orang yang mati, yaitu orang-orang perjanjian lama yang menanti-nanti kedatangannya karena nubuat yang telah diberitakan pada mereka. Jadi Yesus mengalahkan iblis. Terbukti pada hari ketika dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, iblis tidak mampu menarik dia kembali ke dalam kubur untuk supaya tetap mati. Jadi iblis tidak mampu melawan Yesus. Iblis telah dikalahkan oleh Yesus melalui kematiannya. Oleh penyalipannya dia mengalahkan dosa. Oleh kematiannya dia mengalahkan iblis. Dan oleh kebangkitannya dia mengalahkan kematian. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Akhirnya bangkit, tubuhnya menjadi tubuh mulia yang kekal. Sehingga kemanusiaan kita di dalam Yesus telah dilepaskan dari dosa, iblis, dan maut. Kemanusiaan kita telah ditebus oleh Kristus. Jadi yang ditebus ini adalah kemanusiaan secara universal. Nah, baru kita yang menyatu di situ nanti akan mendapatkan menyatu dengan penebusan ini, tapi harus ada proses gitu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya dia yang mendahului mati, nanti orang-orang yang percaya akan ikut mati, ikut bangkit. Dia yang mendahuluinya. Maka sebagai pendahului yang bangkit itu, sebelumnya tidak ada orang bangkit dari mati, tapi Kristus yang mendahului, maka disebut yang sulung, yang bangkit dari orang mati. Terus? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Nah, kalau maut datangnya karena apa? Karena pemberontakan Adam. Tidak taat. Maka kalau maut itu datangnya dari manusia, maka kehidupan harus dipulihkan oleh manusia juga. Manusia yang bertanggung jawab. Tapi bukan manusia yang berdosa, manusia yang tidak punya dosa. Maka firman yang jadi manusia itu yang bisa memulihkan. Terus kan? Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Teruskan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Dalam persekutuan dengan Adam, kita semua mati. Kita mewarisi kematian itu. Terus? Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan persekutuan dengan Kristus. Dan bagaimana caranya? Kita beriman. Lalu dibaptiskan.
Dan baptisan bukannya sekedar lambang, itulah penyatuan kita pada 3 karya utama penebusan itu. Kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Nah, pada waktu dibaptis kita disatukan dengan kematiannya. Sehingga karena kematian itu mengalahkan dosa, maka melalui baptisan kita juga dilepaskan dari dosa. Artinya sekarang kemelencengan kita sudah mulai dibenahi kembali supaya kita bisa menuju ke sana. Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Untuk apa baptisan? Pengampunan dosa. Kenapa? Karena dalam baptisan kita disatukan dengan kematian Kristus di atas salib, yang kematiannya itu adalah dia mengalahkan dosa itu melalui ketaatannya. Teruskan, Roma pasal yang ke-6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan. Nah, waktu dibaptis kita juga menyatu dengan penguburan Kristus. Padahal penguburan Kristus itu mengalahkan apa tadi? Kematian. Mengalahkan iblis. Maka efeknya kita dilepaskan dari kuasa iblis ini. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Yaitu akibat kita menyatu dengan kemenangannya atas iblis, sekarang dikuburkan. Dan teruskan kepada Roma 6 tadi. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan hidup dalam kebaharuan hidup. Hidup apa ini? Hidup kebangkitan tadi. Jadi kita menyatu dengan kebangkitan Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Kamu turut dibangkitkan oleh baptisan itu. Padahal bangkitan Kristus itu mengalahkan apa? Kematian. Berarti melalui baptisan itu kita juga ikut menyatu dalam kehidupan kekal Kristus yang telah mengalahkan kematian itu. Berarti melalui baptisan kita mengenakan Kristus. Mengenakan kematiannya yang membawa pengampunan dosa, mengenakan penguburannya yang membawa pelepasan dari iblis, mengenakan kebangkitannya yang membawa kehidupan yang kekal yang dimilikinya, sebagaimana dikatakan Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tapi kita mengenakan Kristus ini bukan dalam keadaan yang utuh sempurna, masih dalam wujud benih. Kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Yang tidak berbuat dosa itu yang lahir dari Allah ini, benih ini terus. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Penyatuan dengan Kristus membuat kita memiliki benih ilahi. Namanya juga benih perlu bertumbuh tidak? Iya, makanya kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan itu, benih itu yang sudah ada itu. Karena ingat, keselamatan dalam iman Kristen Ortodoks bukan hanya sekedar kamu sudah diberi destinasi, tidak. Adalah penyatuan untuk makin menyatu dengan Kristus, maka perlu adanya perkembangan. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Work out your salvation, bukan work for. Kalau work for itu artinya amal kita yang menyelamatkan kita, bukan. Work out artinya keselamatan sudah kita punya dalam wujud benih ilahi ini. Tapi itu harus diolah, work out. Ya, melalui apa pengolahannya? Melalui apa? Melalui perlawanan terhadap dosa, melalui askesis ke dalam,
berpuasa dan lain-lain. Bukan itu yang membuat kita selamat, tetapi ini yang membuat benih tadi bertumbuh. Karena pada akhirnya yang menumbuhkan itu adalah energinya Allah di dalam kita. Coba baca lagi itu. Hai saudaraku-saudaraku kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terus? Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Terus? Karena Allah lah yang mengerjakan. Meskipun dikatakan kerjakan keselamatanmu, tapi yang bekerja di kita itu Allah, energinya. Itulah kasih karunia-Nya. Jadi bukan dengan perbuatan kita sendiri, pada akhirnya Allah juga yang bekerja di dalam kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. apa? Teruskan. Baik kemauan. Baik kemauan untuk mau taat, kemauan untuk melawan dosa-dosa. Terus? Maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, kalau kembali kepada pertanyaannya Mas Andika tadi, kenapa kita yang sudah ada di dalam Kristus masih bergumul dalam dosa? Secara posisi kita sudah ada di dalam Kristus, sudah ada dalam lingkup penebusannya. Tetapi secara realita, realisasi, kita masih memilih tubuh dari Adam yang dikuasai oleh dosa, yang dikuasai oleh kematian. Makanya kita masih perlu mati. Baru kita menerima kehidupan yang kita terima itu nanti akhir zaman ketika ada kebangkitan dan kita dimuliakan. Oleh karena itu terjadilah pertentangan antara benih yang harus tumbuh di dalam kita dengan manusia lama yang ingin tetap bercokol di dalam kita. Sehingga dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Karena kita masih punya daging ini yang masih bisa mati. Karena ini masih bisa mati, masih memiliki apa? Memiliki sifat-sifat daging tadi. Maka disitulah ada pertarungan. Makanya ini harus ditundukkan oleh kuasa Roh Kudus melalui bantuan sakramen, melalui bantuan doa, melalui bantuan semuanya itu. Ya, kita baca juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Terus? Dan menguasainya seluruhnya. Dan menguasai seluruhnya. Makanya kita puasa, kalau kita ortodoks, kita sembahyang pakai sujud, itu adalah untuk melatih tubuh ini. Ya, jadi dosa itu harus digumuli, bukan berarti, ya inilah karena kalau dalam Calvinis itu kan sifatnya hukum. Ya udah, kamu sudah ditetapkan, sudah dipredestinasi, ya sudah. Kita kan enggak, kita menyatu, manunggal. Untuk manunggal menjadi seperti Kristus itu, ya mengikut sertakan bukan hanya angan-angan, tapi juga tubuh. Karena yang akan dibangkitkan bukan otak kita saja, bukan angan kita saja, tapi juga tubuh kita. Maka tubuh kita juga perlu ikut di dalam pengudusan itu. Ya, maka dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Bagi dosa itu harus pergumulan. Kita bergumul dengan dosa. Ya kan? Kita baca juga di dalam Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Menyalibkan daging. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu. Jadi berarti bahwa kita dalam penebusan itu terus kita tidak ada pergumulan, ada, tetapi kita dibantu apa tadi? Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang Matikanlah dalam dirimu. Berarti ada sesuatu yang masih hidup dalam diri kita ini. Apa itu? yaitu
percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu ada kejahatan itu. Kenapa kita masih bersifat daging? Hanya bedanya kalau tadinya sebelum percaya Kristus, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah itu. Tapi di dalam Kristus ada kuasa di dalam kita yang membawa perubahan dan yang akhirnya membawa kepada kesucian. Itulah energi ilahi yang bekerja dalam kita. Jadi yang ditebus secara total itu adalah kemanusiaan kita secara universal yang dipakai oleh Sang Sabda. Tapi kita ditebus dalam arti kalau kita menyatu dengan kemanusiaan itu, tapi itu membutuhkan proses untuk sampai pada titik di mana kita menjadi betul-betul seperti Kristus. Menjadi mulia seperti Kristus. Tubuh kita pun dimuliakan, dilepaskan dari kematian. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil kita mengeluh, itu seperti yang maksud Mandika keluhkan tadi. Kenapa kita harus bergumul? Itu kan keluhan. Kita mengeluh dalam hati kita, terus mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Tubuh dari apa? Dari kematian, dari kelapuan, dari sifat-sifat daging. Kita sudah ada di situ, tapi belum mengalami pembebasan secara sepenuhnya. Maka ada keluhan. Baru nanti kalau kita hidup secara benar, makin hari makin menjadi seperti Kristus. Nanti kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia dalam kemuliaan itu. 1 Yohanes 3:2. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Tetapi kita anak-anak Allah. Labelnya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita nggak tahu kadang-kadang jadi anak Allah itu gimana. Kalau anaknya kucing ya seperti kucing, anaknya anjing seperti anjing, anaknya sapi ya seperti sapi, anaknya manusia seperti manusia, anaknya Allah. Ya harus seperti Allah gitu kan. Ini bukan hanya sekedar label ya, oh kita anak-anak Tuhan. Bukan. Tetapi ini perubahan kodrat dari dalam. Terus kan? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, nah kalau Kristus datang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Dia karena sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Itulah yang dikatakan dalam Filipi 3:20-21. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang hina, yang bisa mati, dan masih ada hawa nafsunya, masih ada semuanya tadi, supaya sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Karena tubuh kita belum serupa dengan tubuh yang mulia, makanya kita masih bergumul untuk menuju ke sana. Sampai kita menjadi mulia. Gitu ya Mas Sandi, Mas Sandika. Saya kira itulah yang dapat Romo disampaikan untuk hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.